Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi Mardika dari Rombor TJKD 102 dari Rayon Tanjung 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberi oleh guru tentang biografi pahlawan. Di sini saya membuat biografi pahlawan tentang Sayuti Melik atau penulis naskah Indonesia. Tolong nonton sampai akhir ya guys. Yang pertama, masa mudanya Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir dari pasangan Parto Prawito dan Sumila. Ayahnya adalah seorang kepala desa di Sleman, Yogyakarta, yang memiliki semangat nasionalisme tinggi sejak kecil. Sayuti sudah diperkenalkan dengan semangat perjuangan oleh ayahnya, terutama dalam menentang kebijakan kolonial Belanda. Lalu ada pendidikannya. Ia mengenyam pendidikan di sekolah Ongkoloro setingkat SD di desa Slowolan hingga kelas 4, lalu melanjutkan hingga mendapatkan ijazah di Yogyakarta. Pada tahun 1920, ia masuk sekolah guru di Solo, di mana ia mulai tertarik dengan nasionalisme setelah belajar dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda, H. Azuring. Terus ada perjuangan dan aktivisme. Pada tahun 1926, ia ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena dituduh membantu Partai Komunis Indonesia atau PKI dan diasingkan ke Boven-Gulf selama beberapa tahun. Ia juga sempat ditangkap oleh Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun sebelum akhirnya diusir dan ditangkap kembali oleh Belanda. Pada tahun 1938, Sayuti Melik menikah dengan S.K. Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan bersama istrinya. Ia mendapatkan surat kabar pesat di Semarang yang terbit 3 kali seminggu dengan tiras 2000 eksemplar. Namun karena tulisan-tulisannya yang kritis terhadap pemerintah kolonial, ia dan istrinya beberapa kali ditangkap dan dipenjara. Terus ada peran dalam proklamasi kemerdekaan. Sayuti Melik memainkan peran penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945, ia bersama kelompok pemuda seperti Khairul Soleh, Sukarni, dan Wikana menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sayuti Melik menjadi pengetik naskah proklamasi kemerdekaan setelah dilakukan beberapa perubahan oleh Soekarno dan Hatta. Salah satu perubahan yang ia lakukan adalah mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, yang kemudian digunakan dalam teks final. Terus ada karir politik dan warisan. Setelah kemerdekaan, Sayuti Melik tetap aktif dalam dunia politik. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau disebut DPR RI dari tahun 1971 hingga 1982, mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta dan Bali. Ia dikenal sebagai sosok yang berani dan kritis terhadap pemerintah, termasuk menentang beberapa kebijakan Presiden Soekarno. Sayuti Melik wafat pada 27 Februari 1989 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama karena perannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.